Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maura Helena dengan NPM 2317051105 kelas D. Di sini saya akan menjelaskan materi yang kelima, yaitu epsilon NFA ke NFA. Nah, dan juga cara belajar saya, bagaimana cara memahami materi ini. Pertama kita buka dulu materinya. Di sini NFA dengan epsilon mov atau NFA. Nah, jadi untuk berpindah kedudukan. Itu pada mesin NFA ini dimungkinkan tuh untuk berpindah kedudukan atau state secara spontan atau dengan kata lain tuh tanpa nerima input gitu. Itu mekanismenya itu buat satu mesin NFA ini bisa berada dalam beberapa state sekaligus. Nah, untuk itu dibuat untai kosong untuk menantikan nilai masukan. Untai kosongnya itu disimbolkan dengan epsilon atau empty. Jadi ada beberapa macam NFA dengan epsilon move itu. Ada NFA dengan epsilon transition, NFA dengan epsilon move, NFA epsilon move, NFA epsilon NFA gitu. Nah, epsilon closure itu tuh dia merupakan himpunan state yang dapat dicapai oleh suatu state tanpa menerima masukan. Jadi, setiap state itu memiliki epsilon closure-nya yang menuju ke state itu sendiri. Ini contohnya ini kayak gini. Ada epsilon closure A, epsilon closure B, epsilon closure C. Nah, ada contohnya. Nah, di sini ada langkah-langkah mengubah NFA epsilon menjadi NFA. Jadi yang pertama di sini dia buat dulu tabel transisi untuk epsilon NFA-nya, lalu tentuin A closure untuk setiap state. Lalu kita cari fungsi transisi dari hasil perubahan epsilon tadi itu ke NFA atau kayak transisi yang baru, state input lalu A closure, transisi dari A closure dari setiap state dengan input. Lalu kita buat tabel transisi NFA berdasarkan hasil langkah yang sebelumnya itu, hasil ini. Habis itu kita tentuinlah state akhirnya dengan rumusnya ini. State awal, final state yang awal tadi digabung sama state dimana dia itu closure state dari closure state tadi itu diiris sama yang final state awal, tapi bukan himpunan kosong gitu. Habis itu kita buat tabel transisi yang baru. Nah, karena di sini materinya hanya segini, saya akan mencoba mencari materi lain dari Google. Itu NFA. Coba kita cari ke YouTube aja. Kita coba tonton yang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di materi tentang teori komputasi. Kali ini kita akan membahas terkait jenis NFA yang lain yang disebut dengan NFA dengan epsilon move atau E-move.
Seperti biasa, mari kita mulai dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kan sharing terkait jenis-jenis FSA, di mana di yang masukkan mungkinkah menghubung setelah tiap transisi hanya terhubung pada satu state dan transisi bolehkan berpindah state di satu state. Tanda F atau menemukan terhubung state yang terhubung oleh transisi tanpa inputan. Sehingga jika kita memiliki transisi tanpa inputan atau transisi e-move, maka state yang terhubung dengan e-move tersebut atau menggunakan e-move tersebut itu yang dinamakan dengan e-closure atau epsilon closure. Ini bisa kita lihat e-closure atau epsilon. Nah, jadi di sini pada NFA itu diperbolehkan berpindah state tanpa membaca input yang dinamakan e-move. Berarti sama kayak materi sebelumnya. Di sini e-move itu dia merupakan transisi dari himpunan kosong atau empty yang yaitu berpindah state transisi tanpa pembacaan input gitu. So e-closure itu himpunan state yang terhubung oleh e-move, state yang terhubung oleh transisi tanpa input ini, dan sama seperti materi yang sebelumnya. Di sini bisa kita lihat ada state Key 0, Key 1, Key 2, Key 3, dan Key 4, di mana startnya di Key 0 dan finishnya ada di Key 4. Dan di sini bisa kita lihat kita memiliki sebuah atau lebih dari satu, ya mungkin lebih dari satu transisi atau 3. Maka kita akan mendapatkan e-closure-nya seperti ini. Nah, dari ini kita tuh ngedapetin e-closure-nya. Untuk Key 0 itu kan dia e-closure-nya itu ada ke Key 0 itu sendiri, Key 1, dan juga Key 3. Lalu untuk e-closure Key 1 itu dia sendiri, lalu Key 3. Setelah itu untuk yang Key 2 dia dirinya sendiri sama Key 4. Kalau untuk Key 3 dia itu e-closure-nya dia sendiri. Oke, begitu juga Key 4. Closure Key 0, maksudnya apa? E-closure Key 0 itu adalah state atau kumpulan state yang terhubung dengan Key 0 melalui e-move. Jadi dari transisi e-move. Maka e-closure-nya adalah state-nya keluar bahwa epsilon tidak mengaturnya. Nah, karena dia tidak memiliki transisi epsilon, maka tuh e-closure-nya tuh diri dia sendiri seperti Key 3 ini dan juga Key 4 ini. Adalah dimana sekarang kita akan melakukan NFA dengan e-move karena kita memiliki transisi tanpa e-move atau analoginya seperti ini. Key 0 langsung ke Key 2 dengan inputan A dan inputan B langsung ke Key 4. Kita akan membuat tahapannya ekivalensi dari e-move. Ini tahapan ekivalensinya yaitu kayak tadi, pertama itu buat tabel transisi buat e-move, lalu kita tentuin e-closure-nya untuk setiap state. Nah, habis itu kita itu cari fungsi transisi hasil dari perubahan tiap NFA e-move tadi ke NFA tanpa e-move. Nah, ini rumusnya juga sama seperti materi yang sebelumnya. Lalu kita itu buat bagi fungsi diagramnya yang tanpa e-move tadi itu. Habis itu kita tentuin final state yang terakhir. Sama seperti menuju non e-move, kita harus membuat hubungan menggunakan dengan jadi tuh kita atau bentuk yang melihat yang ternyata ikut. Sebagai contoh kita akan langsung praktek. Di sini kita memiliki setnya kita bagaimana biasa berdasarkan kita tuliskan atau mungkin. Nah, yang pertama ada contoh. Ada contoh di mana dia state-nya itu ada Key 0, Key 1, Key 2. Lalu inputnya ada A, B. Lalu di situ ini state awalnya adalah Key 0 dan state akhirnya Key 0. Yang pertama kan kita buat tabelnya dulu, tabel transisi ini. Nah, kita dapat tuh ini. Jika bisa Key 0 back di sini. Adalah yaitu karena e-closure. Nah, setelah itu kita tentuin e-closure untuk setiap state. Nah, e-closure untuk Key 0 itu tuh ada Key 0 dan juga Key 1 karena dia transisi yang ke Key 1. Lalu untuk Key 1
dia kan nggak ada nih Q1 sama Q2, nggak Q1 aja karena dia nggak ada transisi, maka adalah dirinya sendiri gitu. Kalau untuk Q2 itu dia ke diri dia sendiri, ke Q0 lalu ke Q1 juga. Jadi Q0, Q1, Q2 untuk yang Q2 itu. Q2 itu terhubung dari Q2 Q0 ke Q1. Q2 adalah klosur hub yang ada klosur adalah IA. Karena jadi kita itu mencari fungsi transisi hasil perubahannya, yaitu Q0. Untuk yang pertama itu Q0 apabila diinputin A. Jadi closure-nya dari closure Q0 input A. Closure Q0 input A itu dia adalah Q0 Q1 lalu A. Nah, Q0 kalau diinputin A itu Q0. Kalau Q1 diinputin A itu kan dia inputan kosong. Jadi yang apabila digabung ya kan dia hanya Q0 aja, karena closure dari input yang kosong kan nggak ada ya, input yang kosong itu sendiri. Maka closure dari Q0 adalah closure dari Q0 ada Q0 dan Q1. Ini dapat hasilnya ini. Kita pilih closure Q0 maka yang maka kita dan transisi B. Nah, ini tuh semua dicari untuk perubahan hasil transisinya itu untuk Q0 apabila di input A, Q0 apabila di input B, Q1 apabila di input A, Q1 apabila di input B, Q2 apabila di input A, dan Q2 apabila di input B. Lalu kosong surnya 2 dan Q1 adalah Q0, transisi A adalah Q0 Q1. Nah, apabila sudah, kita buat tabel transisinya dari hasil yang kita hitung tadi. Jadi kita dapat untuk Q0 apabila di input A itu dia ke Q0 dan Q1, Q0 di input B dia ke Q0 1 Q2, Q1 di input A itu dia ke inputan kosong, lalu Q1 ke apabila di input B dia ke 0 Q1 dan Q2 dan seterusnya. Lalu setelah itu kita menentukan final state. Nah, final state itu rumusnya ini. Final state yang baru itu sama dengan final state awal digabung dengan state. Nah, dimana closure dari state ini diiris dengan final state yang awal. Nah, di sini kan final state-nya kan dia Q0. Kita cari state yang beririsan dengan final state yang awal yang ada Q0-nya gitu. Di sini berarti ada Q0 sama Q2, Q0 sama Q2, ya kan? Karena di sini kan dia bukan himpunan kosong, sedangkan Q1 ini dia punya himpunan kosong, jadi dia itu nggak masuk gitu. Jadi hanya Q0 sama Q2 aja digabung, hasilnya ada Q0 dan Q2. Lalu transisi A ke kosong, transisi B Q0 Q1 Q2, dan Q2 transisi A Q0 Q1 dan B Q0 Q1 Q2. Dan tentunya kita akan menentukan antara step yang terhubung dengan Q0 tersebut, karena di sini yang terhubung dengan Q0 adalah Q0 dan Q2, berarti otomatis yang terhubung ke Q0 adalah Q0 dan Q2 nih, karena Q1 hanya ke Q1 saja, tidak terhubung dengan Q0. Dari sini pun kita bisa mendefinisikan bahwa Q1 tidak akan menjadi final step. Jadi itu dilihat dari yang closure ini tadi, yaitu terhubung nggak ke Q0. Yang terhubung kan sih hanya Q0 dan Q2 gitu. Itu adalah caranya untuk menentukan final state yang baru. Sehingga valensi, ingat ini masih NFA, sehingga dari hasil ini kita perlu atau kita bisa melakukan ekivalensi dari NFA ke DFA. Nah, jadi hasilnya setelah kita hitung tadi, kita dapat ini adalah state-nya, terus inputnya, state awal dan state akhirnya kan berubah nih. Nah, ini adalah gambar graf yang baru dan ini ada tabel yang baru. Nah, ini kan bentuknya NFA, jadi kita bisa mereduksinya menjadi DFA gitu. Jadi tapi untuk epsilon NFA ini ke NFA sudah berhasil, sudah selesai, tapi masih bisa direduksi untuk menjadi DFA. Untuk
membuat jadi deterministik. Ini mas bisa kita lihat di equal the end. Saya ucapkan terima. Coba kita cari, kita tanya aja GPT. Gimana kalau menurut GPT ya? Coba kita tanya. Jelaskan. Di sini dia sama ngebahas perbedaan antara NFA dengan DFA dulu. Ya, NFA ini kan dia punya epsilon, transisi epsilon. Habis itu dia itu state-nya itu tuh banyak transisi state lain. Terus dia juga tidak ada salah nanya. Bentar. Jelaskan. Nah, sama NFA itu memungkinkan transisi epsilon, sedangkan NFA itu tidak memiliki transisi epsilon. Nah, ini memungkinkan transisi epsilon, yaitu perpindahan antara state tanpa membaca input. Nah, setiap state itu dapat memiliki banyak transisi untuk satu input termasuk epsilon itu sendiri. Sedangkan kalau NFA itu dia tidak memiliki transisi epsilon. Dan transisi itu hanya terjadi jika input simbol itu yang sesuai. Habis itu dia tuh memungkinkan beberapa transisi untuk input yang sama dari satu state. Nah, ini ada langkah-langkahnya. Yang pertama ya sama di sini dia menghitung equation untuk setiap state. Lalu di situ kita modifikasi transisinya. Lalu setelah itu kita cari final state yang terakhir gitu. Ini juga ada contohnya. Ya, kurang lebih sama. Coba kita tanya lagi. Di sini juga dari ringkasan AI itu tanpa move berarti dari sebuah non-deterministik NFA dengan move dapat diperoleh NFA tanpa move gitu, sama. NFA non-deterministic finite automata dengan imove atau imove. Itu dianggap sebagai empty imove itu ya. Nah, Kinol itu kan di sini dia empty nih, epsilon itu tanpa membaca input dapat berpindah ke Q1. Itu kayak Q1, Q2 juga. Equation ya, dia tuh ya sama himpunan state yang dapat dicapai dari state Q0 tanpa baca input. Itu equationnya didapat sama ya, itu kayak Q0 itu equationnya dari Q0 dari Q1 lalu Q3. Lalu di sini untuk Q1 itu berarti dia ada Q1 lalu Q3. Untuk Q2 dia ada Q2 lalu Q4. Untuk Q3 itu diri dia sendiri dan Q4 diri dia sendiri. Lalu untuk ekivalensi NFA imove ke NFA tanpa imove.
Ini sama ya langkah-langkahnya itu. Langkah-langkahnya sama seperti tadi. Oke, saya sudah cukup paham untuk materi ini. Sekian video dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.